nation interest kita adalah bukan bukan spice route lagi, tapi mineral route, gitu. Ya nggak tahu nih, kita ngimpi konstan kok gua. Makanya gua bilang, kayaknya gua harus melihat tahun 2070 dalam broadcast saya, umur saya, karena saya mau melihat Indonesia mungkin di tahun 2070 kalau roadmap ini Indonesia menguasai 60% mineral dunia nih, gitu. Israel akan membuat Iran harus hancur demi misi itu tercapai. Begitu juga sebaliknya. Iran demi misi itu tidak tercapai, Israel harus hancur. Perang tidak akan selesai di Timur Tengah. Karena ini momennya ya sekarang ini. Gitu. Jadi perang itu akan membuat dolar minyak mungkin ke 200. Itu sebuah realita. Apakah akan berhenti perang? Enggak sekarang. Dipikir kemarin dengan dibunuhnya pemimpin Iran, dia akan kolaps. Ternyata mosaik defense-nya dia udah kayak imam sholat begitu. Ini krek autopilot begitu gantinya. Setiap masa tanam, panen, itu harga akan naik 5-10%. Harga dunia loh ya, gandum, kedelai. Jadi kita ini akan merasakan Indomie nanti makin mahal. Tempe akan makin mahal gitu. Nah itu terus, dan itu berat sekali kita karena mahalnya bukan karena ini udah bener pun mahalnya dari sana gitu. Betul. Jadi diprediksi di 2027. Ini kita compang-camping nih. Kan disampaikan kalau jangan ngomong nanti dan cocok dengan tadi. Yes, we can, bukan we will, tapi we can. Iya. Itu bedanya itu can sama will. No. Betul. Nah, tapi kita kembali ke kalau rasa itu kan bicara tentang sekarang. Nah, benar. Sekarang itu hari ini, dan yang membedakan konten ini dengan konten yang lain adalah di hari ini akhirnya Pertamax naik. 3.950 kalau saya nggak salah ingat. Ya, 30% itu ya. Iya. Tapi di saat IHSG ini setelah sekian lama merah ini mulai menghijau. 2 kali hijau, benar. 2 hari hijau. Nggak tahu apakah memang ada sebuah suntikan atau tidak, tapi ini kan kita dihadapkan pada satu kondisi di mana di depan kita ini kan banyak ketidakpastian. Betul. Sedangkan yang saya selalu dapat hal positif dari seorang Bosman ini adalah Indonesia ini belum punya nation interest. Setuju. Dan nation interest ini memang harus dalam bentuk rasa. Sama seperti tadi saat satu Singapura satu rasa, betul, seperti itu. Nah, menurut panjenengan ini apa yang harus kita lakukan dan sekarang ini dalam kondisi sekarang ini artinya kan saat kita berpikir bahwa harga dolar terhadap rupiah ini masih akan naik, kita kan memang susah untuk menghilangkan poverty itu tadi, conscious-nya itu tadi. Nah, tapi kita ingin menyadari bahwa kita memiliki sebuah nation interest yang kira-kira apa nih yang harus bisa kita bagikan, karena sepertinya kan selama ini pemerintah nih nggak nyambung sama masyarakatnya. Masyarakat bingung nahkodanya mau ke arah mana, sedangkan nahkodanya ini still yakin arahnya itu akan tetap benar. Nah, menurut panjenengan nation interest ini saat ini kita harus seperti apa, Pak? Kita bicara jangka pendek, present sekarang gitu ya. Iya, betul. Kenapa 2 hari hijau IHSG? Kenapa rupiah dari 18.200 ke 17.900 sekarang gitu ya? Ada apa? Padahal kemarin penuh pesimisme, toto ada euforia, toto kok naik gitu ya. Ada pesimis rupiah akan ke 18.500 ke 21.000. Terus IHSG akan ke 4.000 dan lain sebagainya. Turun, tapi itu Mas Bahlil ganteng malah naikin. Nah, jadi 2 hari ini bisa dikatakan naik karena salah satunya CEO Danantara dan juga Ketua BP BUMN memanggil 30-an sekuritas kemarin untuk didiskusi. Karena memang saat ini pemerintah tidak punya spokesman, tidak punya juru bicara yang mengatakan dengan cara yang benar
dan dia beraura trust. Oke. Kita ini banyak dia ngomong oke, informasi begini tapi gue nggak trust lo. Iya. Ya itu. Jadi kita ini kekurangan person yang dipercaya yang ngomong mewakili pemerintah. Oke. Gitu. Ini fakta. Iya. Jangan nunjuk saya ya Pak Presiden. Saya bisa ngomong yang benar, belum tentu orang suka gua. Iya. Jadi akhirnya COO Danantara memanggil atau berdiskusi. Di situ terjadi tanya jawab. Mereka bertanya tentang seperti keluhan investor-investor asing bahwa MBG itu adalah proyek pemborosan, Kopdes juga proyek pemborosan, versi pendapat asing yang mereka terima. Baik. Maka dijelaskan bahwa MBG itu dikumpulkan sebanyak 300 miliar dari inefisiensi APBN yang hampir 700 triliun. Inefisiensinya sekarang dikumpul-kumpulin dapat 300 triliun. Karena itu nggak heran kalau tadi berkurang biaya inefisien tadi dipindahkan ke sini. Jadi tidak ada dana baru. Ini dipindahin. Istilahnya nih maaf ngomong, ini hilang 50% aja lebih baik daripada ini hilangnya 100%. Ini nih versinya pemerintah itu ya. Pemerintah menjelaskan. Juga Kopdes. Itu dana yang memang desa dapat 3 miliar setahun. Yang kemarin nggak jelas juntrungannya. Sekarang 1,5-nya dipaksa dibangun koperasi walaupun ada di puncak Gunung Lawu gitu. Iya. Tengah hutan. Tengah hutan. Masih lebih baik ada wujudnya gitu ceritanya. Ketimbang kemarin dijadi ongkos nikah para kades-kades gitu ya. Berbeli Pajero 5 mereka gitu. Nah, kayak gitu itu mereka akhirnya dijelaskan. Terus mereka akhirnya jadi paham. Dan itu membuat signal positif. Istilah saya, bro, kenapa lu nggak ngomong ini dari dulu, bro? Nah, itu gitu maksudnya. Gitu. Ya, baru sekarang ini ya kesadaran kan kadang-kadang manusia belajar, pemerintah pun belajar. Dia learn the hard way dengan cara yang keras. Jadi saat ini asing memang keluar dari Indonesia. Tapi memang ini kita memang dihukum. Bayangin, PI kita itu bisa sampai 100 kali padahal yang wajar itu kan 10, 15 paling top. Terus dari EBITDA itu naik 15, 10 sampai 15 ini bisa naik 100 kali. Berarti kan itu saham gorengan. Bener nggak? Nah itu dengan adanya begini penggoreng-penggoreng itu kan yang dirugikan yang penggoreng-penggoreng itu. Jadi ada benernya di satu sisi, ada bener di satu. Jadi saya sekali ini membicarakan sisi netral pro pemerintah. Kesannya gue mewakili pemerintah. Ini keren ya harusnya. Juru bicara. Juru bicara gitu. Nah, kita harus melihat apa-apa kan dari, ya kalau jurnalis kan cover both side. Nah ini kita melihat dari dua itu. Terus juga isu akan digantinya Pak Purbaya isu. Bisa Dede, bisa Pak Menteri Kesehatan tuh Budi Sadikin dan lain sebagainya. Bisa, semua itu bisa. Nah, pasar menganggap itu sebuah excitement karena Purbaya bukan tidak bisa kerja. Ini versi pasar. Purbaya nggak bisa ngomong. Jangan ngomong deh lu gitu. Tidak jadi bisa memberikan rasa mungkin. Jadi ada pepatah China itu, orang Chinese itu bilang kurang kata satu, Anda akan disukai seluruh dunia. Tambah satu kata Anda akan dibenci seluruh dunia. Jadi kalau kita jadi pejabat, wah saya belum dapat informasi itu, saya kurang tahu. Itu nggak apa-apa. Ketimbang kita sok tahu. Betul. Itu bubar gitu. Nah kita nggak bilang Pak Purbaya sok tahu, tapi kalau bisa kurangi. Yang tadi, nah karena itu karakter mungkin ya. Tapi dia itu pinter. Jadi mungkin ke depan yang kita berharap adalah sampai kapanpun pejabat jangan banyak bicara deh. Bener nggak? Betul. Jangan banyak bicara. Jadi wis kerjain gitu.
Nanti yang berbicara yang kompeten aja, yang disukai. Jadi dia juga orang yang tepat, tapi dia juga karakternya disukai. Saya nggak tahu siapa saat ini di pejabat yang disukai. Dan Bahlil, Pak. Prof. Bahlil, ya? Bahlil. Oh iya benar, Prof Bahlil ya. Boleh juga Bang Abang Da. Abang Da. Bahlil untuk jadi juru bicara dan mengatakan yang benar gitu. Nah, apa tadi kan ini cerita present moment. Terus gimana Indonesia ini punya nation interest, punya cita-cita mulia bersama, gitu kan? Kita tahu bahwa kita tuh kayak Indonesia mau kemana sih, gitu ya kan? Nggak ada. Jadi kita itu harus melihat strength-nya kita. Terus kita coba list potensi kita tuh apa. Jadi disebut strength itu saya baru kemarin berbicara sama teman-teman pembaca, kita punya book club. Saya bertanya, kalau dalam sebuah diskusi kemarin sambil makan siang, perpustakaan Alexandria 48 BC, kira-kira itu terbakar, ada 700.000 manuskrip judul buku, 700.000 kebakar. Saya bertanya, IQ orang-orang Alexandria kira-kira berapa? Mungkin 130, 140 lah, gitu. Wah, menarik ya. Terus 100.000 artikel itu ada terselamatkan dari 700.000, terus dibawa ke Baghdad. Di mana sampai puncaknya di zaman Harun 500 zaman Abbasiyah 500 tahun. Itu manuskrip 100.000 ini itu menjadi hampir 1 juta lebih selama 500 tahun. Inilah kejayaan ini. Tapi sama Mongol habis lagi. Gitu kan? Betul. Saya tanya, berapa IQ di zaman Bait al-Hikmah, di zaman House of Wisdom-nya Abbasiyah? Mungkin 130, 140 gitu. Pertanyaan, kenapa Indonesia 78? Kan gitu kan? Iya, betul. Karena kita nggak kritis lagi, kita nggak free thinker lagi. Kita tuh udah, kamu nggak boleh naik ojek karena itu nggak muhrim. Kita udah terlalu dipagari sama dogma-dogma, doktrin-doktrin yang membuat kita tuh mau gini nggak boleh, mau ini nggak boleh. Akhirnya kita jadi gini aja udah. Padahal free thinker itu semua benar. Gak ada salah dalam free thinker. Begitu ada, oh ini salah, ini tidak benar, free thinker tidak jalan. Free thinker cuma ada benar sama lebih benar, benar sama lebih benar, cuman itu toh. Free thinker nggak boleh mikir salah. Dan di sini nggak boleh, ini nggak boleh, salah terus. Itu sudah terjadi dalam 50 tahun terakhir. Inilah menurunkan IQ, karena IQ itu free thinker tuh, jadi IQ itu man-made. Nyambung dengan tadi paradigmanya disempitin terus. Terus, gini, terus malah yang tadi gini nggak boleh tuh, nggak boleh tuh makin. Ada peran agama nggak sih untuk menurunkan IQ itu tadi? Peran ustadz iya. Agama benda mati, Pak. Oke. Pemahaman agamanya mungkin. Peran ustadz ya. Iya, jadi peran guru. Ustadz kan guru kan, guru ya. Iya, Nah, iya. dia kepentingan dia aja. Gitu. Saya nggak bilang agama yang salah. Gitu. Saya nggak bilang kiai loh. Saya nggak bilang ustadz kan guru. Guru yang berkepentingan untuk memasukkan, membataskan. Nah, itu bukan karena kesengajaan, itu karena ketidaktahuan dia, karena dia pun didoktrin begitu. Betul. Terjadi repetition kayak gitu. Jadi saya pikir, yuk kita buka. Agama tetap dipegang, tapi sebagai pribadi dulu. Pada saat di forum ini kita free thinker aja, gitu. Jadi bebas kita berpikir tanpa ada aturan bahwa ini salah, ini benar, nggak ada. Yang semua benar aja gitu. Nah, kita harus mulai membuka lagi. Karena nation interest kalau diputuskan IQ 78 nggak efektif juga. Betul. Nah, terus
apalagi sekarang kita lihat pejabatnya. Jadi walaupun bagaimana kita harus berkaca, pejabat zamannya Pak Harto itu dari Berkeley Gang. Iya. Dan Pak Harto itu kalau manggil mereka, Pak Harto bawa catatan. Dia belajar. Iya. Bener nggak? Jadi sewaktu ada masalah, mereka bisa nelpon, oh ini temen di kampus gua, oh ini temen di ini. Jadi temen si koneksinya dia gitu udah menjadi solusi. Iya, iya. Nah sekarang ini di lingkaran yang menjabat itu, kalau ada masalah lokal, mereka jago kandang. Mereka nggak kenal menteri luar negerinya Itali, jadi nggak ditolak kemarin gitu misalnya. Jadi yang nggak punya itu ya itu yang sangat disayangkan. Oke, balik lagi ke nation interest. Jadi setelah tadi kekuatan kita adalah di SDM. Jadi jangan pernah melihat kekayaan itu di luar diri kita. Jadi saya punya mobil, bapak saya kaya, itu bukan aset. Aset itu yang nempel di kita. Saya bisa ngukir. Nah itu, gitu. Nah kita ini, bangsa ini bisa apa? Gitu. Ini yang harus kita, baru kita punya nation interest nih, baru kita mau bangun. Jadi kalau sekarang bisa apa? Menurutku, kita ini harus menguasai mineral. Ini yang saya harapkan. Tadi saya berkesempatan berbicara sama bukan pengusaha ya, regulator juga gitu dengan ini segala macam. Saya cuma mengajarkan bahwa mineral itu industri yang simpel. Budaya metal di Indonesia itu sudah jauh lebih tinggi dari negara manapun, lebih early, bukan tepatnya lebih dulu. Cara mengelola metal itu cuma dua. Satu pakai hidro, satu pakai pyro. Satu pakai air, satu pakai api. Kayak yin yang. Jadi misalnya tanah dikeruk sama Freeport, di leaching dikasih air, disiram kapur CaOH kalsium hydroxide, dicampur gini, misah yang berat ke kanan, yang ringan ke kiri. Yang ringan itu pasti impurities, tanah segala. Yang berat itu logam. Gitu. Dia jadi air tuh sifatnya memisah, api itu sifatnya menyatukan. Begitu dia ke kanan dibakar, jadi solid. Kelebur lagi ya. Tapi ini entah disebut cukim atau ingot atau apa, mungkin kadar emasnya 3%, kadarnya masih tergumpal nih. Nah, terus dimasukkan ke dalam air lagi, maksudnya cair ya, entah dihidro lagi. Jadi hidro, pyro, hidro masuk ke bak. Ada anoda, katoda, ini digantung lah dia di katoda gitu ya. Terus nanti mereka mengurai yang ini kopernya ke sini, platinumnya ke sini, emasnya ke sini gitu ya. Terurai lagi, terus ambil tadi yang nempel di sini diambil, dibakar, solid lagi. Jadi sesimpel itu. Api air gitu ya. Nah, ini finish product. Nah Indonesia ini saat ini cuma gali tok, kasih leaching, belah, dijual. 3 step lagi harganya naiknya lipat kali gitu. Nah ini yang saya bilang waktu saya cerita, oh gitu ya bro, sesimpel itu. Dan kita saat ini jadi Freeport itu kan penghasil koper konsentrat. Ingat ya, koper konsentrat. Jadi cuma konsentrat tembaga. Dikirimlah ke pabrik di Gresik, saya bilang itu. Itu bukan smelter bro, itu blister. Maksudnya gimana? Dicairin, dimasukin ini, nempel, namanya anoda slime. Masih dibilangnya slime, anoda. Anoda slime-nya dikirim ke Rio Tinto atau dikirim ke Mitsubishi. Di sana baru jadi emas. Kenapa emasnya nggak di Indonesia? Dia cuma diem aja. Dan ini udah tahunan, 50 tahun kita digoblokin gitu. Itu karena ada sebuah fakta bahwa kita tidak boleh seperti pesawat terbang. Tidak. Dan kita kan kalau yang mineral enggak, ini memang completely stupid. Kalau pesawat terbang memang kita nggak kalau bisa. Kalau kita nggak bisa, kan? Gitu. Jadi kalau itu memang kita dibodohin di sini, diberhenti di sini, dibodohin aja gitu. Dan selama ini pemerintahan sebelumnya itu 8 presiden, gitu. Jadi
ini memang harus wake up call-nya harus diingetin Iya. gitu. Jadi kalau kita mau nation interest kita adalah menjadi strongest country in Southern Hemisphere, misalnya menjadi negara terkuat di selatan Khatulistiwa Iya. dengan kekuatan mineral kayak gitu tuh. Kalau mau ngebangun nation pride atau kebanggaan nasional gitu, kita negara terkuat di bumi selatan dengan kekuatan mineral. Dan itu masih bicara yang populer. Ini kan rare earth ada macam-macam, bahkan yang belum terpetakan ada juga kan? Nah, di sini rare earth itu misalnya, jadi gini, rare earth itu bukan tambang. Tidak ada tambang rare earth. Rare earth itu nempel ada sama produk utamanya. Jadi gini, emas itu nempel di koper. Karena itu namanya tembagapura. Hasilnya koper konsentrat. Baik. Bukan tambang emas. Iya. Rare earth juga sama. Dia terbanyak nempel sama timah, tin. Oke. Nempel sama timah. Timah itu nanti tailingnya, sisanya yang Iya. dibuang, yang diambil timahnya, tailingnya itu namanya monasit. Oke. Monasit itu antara 30 sampai 40% isinya masih impurities. Monasit kita pisahin, Oke. selek. Nanti ketemu namanya mix rare earth. Oke. Udah rare earth tapi masih mix. Iya. Karena rare earth ada 17 unsur. Iya. Ada thorium, ada Iya. uranium, ada lanthanum, ada neodymium, ada Betul. cerium. Iya. Itu ada 17 unsur. Nah, dari rare earth yang mix tadi nanti diurai lagi, di-refine menjadi single element. Thoriumnya sendiri, neodymiumnya sendiri. Neodymium itu magnet. Iya. Gitu. Itu sendiri-sendiri. Nah, monasit ini dilepas ke Cina. Oke. Harga monasit loh. Iya. Bukan harga rare earth. Kita Oh. ya Allah isinya 40% rare earth. Digratisin. Goblok kok turunan. itu ya kita bengok-bengok bukan karena saya gini, ada banyak pakar akademisi mineral, ahli metalurgi segala macam. Mereka stuck sama keilmuan. Oke. Kepangkatan, degree, gelar, dekan, gitu-gitu lebih Iya. terpesona Iya. daripada membuat ini menjadi benda nyata, muncul ini loh TH, thorium, ini loh ND, neodymium. Iya. Kalau tanya secara jurnal bisa, secara konsep bisa. Diterusin aja, kenapa sih nggak mereka terusin? Mereka juga tahu Iya. kok ilmunya gitu. Iya. Nah, jadi balik ke topik kita. Iya. Kita ini kalau semuanya dijumlah, itu menjadi powerful sekali. Itu yang saya pikir kita harus segera punya ini jadi power. Ini jadi power. Jadi nation interest tadi ini jadi nation interest. Kan negara lain nggak punya. Betul. Gitu. Betul. Mudah-mudahan itu bisa didengar. Terus masyarakat sepakat bahwa nation interest kita adalah bukan bukan spice root lagi, tapi mineral root. Betul. Gitu. Ya nggak tahu nih, kita ngimpi konstan kok gua. Makanya gua bilang kayaknya gua harus melihat tahun 2070 dalam broadcast saya, umur saya, karena saya mau melihat Indonesia mungkin di tahun 2070 kalau roadmap ini Indonesia menguasai 60% mineral dunia nih gitu. Ini ngimpinya. Jadi harus di broadcast gua, umur gua mati sekian, umur sekian. Iya. Sama kayak foto di itu tadi ya. Di Singapura itu tadi. Iya. Nah, tapi apa mungkin negara-negara lain itu membiarkan kita seperti itu, Pak? Kalau jadi rare earth, kita bicara rare earth dulu. Rare earth terbagi dua. Ada yang green rare earth. Iya. Ada radioaktif rare earth. Jadi kita akan memproduksi rare earth yang tidak ada thorium dan uraniumnya. Oke, yang green. Yang green. Iya. Karena ini banyak dibutuhkan oleh baterai. Baik. Nggak ada yang protes. Iya. Bener nggak? Betul. Nggak ada yang protes. Betul. Jadi kita mungkin akan produksi itu. Mohon maaf, petrol dollar kan akan terdampak juga artinya kalau semuanya elektrifikasi. Petrol dollar. Enggak. Oh, Jadi apakah mobil listrik akan mengurangi kebutuhan bensin? Iya. Enggak. Enggak ya. Karena bensin kan di turunannya masih bisa pakai jadi plastik. Oh iya. Masih banyak. Tidak harus dia jadi bahan bakar. Iya. Tidak harus Iya, gitu. iya. Ini turunannya masih banyak sekali. Ancamannya bukan dari situ berarti. Ancamannya nggak dari situ, betul. Jadi
Terus kita jangan, kan kita ini negara sudah memutuskan sebagai negara yang bebas aktif. Iya. Jadi siapapun teman. Ya sama Amerika teknologinya 20% kita kasih dia deh, Iya. sama Cina 20% kita kasih deh, gitu nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Jangan apa-apa sendiri. Iya. Ya nanti tuh nggak ada yang namanya unipolar lagi atau kekuatan tunggal tuh nggak ada. Nanti multipolar. Semua orang punya kekuatan beda-beda. Iya. Yang ini kekuatannya di sini, ini kekuatan. Jadi multipolar gitu. Nah, kalau udah multipolar begini, kita adil kok. Kalau udah gitu kan nggak berani macam-macam. Gue butuh ininya dia, ini butuh dari sini gitu. Iya. Saya berharap sih Menteri Luar Negeri kita bicara ke internasional, geopolitik kita harus tepat gitu ya. Karena banyak sekali saat ini yang bikin berkerut gitu. Misalnya Kertajati akan dijadikan bengkel Hercules. Amerika punya. Dari bengkel jangan-jangan nanti jadi pangkalan militer kayak gitu kan. Terus di satu sisi Amerika senang, di satu sisi Cina bilang, loh kalau jadi pangkalan bener nggak? Kan nanti betul. dia mengurangi investasi di Indonesia. Iya. Nah, iya. ini nih diplomasi kita tuh lemah sekali. Jadi selain tadi komunikasi publik kita lemah, diplomasi ke luar negeri kita juga lemah. Kita nggak punya kayak ada Maliknya. Iya. Iya kan? Iya. Orang-orang jago-jago diplomasi itu Iya. kopong. Jadi saya berharap, ini bicara Indonesia, Iya. saya takut ini bukan flight capital atau uang keluar dari Indonesia. Oh iya. Yang saya takut adalah human capital. Orang pinter keluar dari Indonesia. Betul, karena takut. Itu jadi brain drain kita. Iya, Orang pinternya keluar jadi brain drain. Iya. Wah, itu berat, Pak. Iya. Mudah-mudahan ya enggak, walaupun banyak yang di luar udah. Iya, makanya. Takutannya ya seperti itu tadi. Nah, sama satu lagi yang membuat penasaran kan, selama ini kan presiden-presiden di seluruh dunia ini kebanyakan masih baby boomers di akhir-akhir ini nih. Iya. Mungkin kenapa Pak Prabowo pun lebih sering ke Perancis karena presiden Perancis kan yang Gen X ya. Kalau nggak salah usianya seusia saya tuh. Nah, jadi nanti kalau seandainya memang akhirnya tatanan dunia ini dikuasai oleh generasi yang berikutnya, apalagi ada Gen Z, milenial yang mulai ikut aktif di pangkat-pangkat yang sudah mulai berpengaruh di militer dan juga pejabat, kira-kira akan seperti apa geopolitik apakah akan tetap mengadopsi seperti Amerika akan tetap bersitegang dengan China, Taiwan masih akan tetap ketakutan dengan meriam-meriam China yang terus menghadap ke sana. Apakah geopolitik lama ini akan shifting dan Indonesia harus bersiap seperti apa? Karena kan tadi Panjenengan bilang harus lihat ke depan. Good. Jadi bagus nih pertanyaannya. Jadi 20 tahun terakhir emang pemerintah dunia makin banyak negara menjadi otoritarian. Jadi otoritarian itu kalau jelek jadi diktator. Ya. Kalau bagus? Kalau bagus jadi Lee Kuan Yew. Nah betul, ya. Betul sekali. Iya kan? Iya. Dia kan otoriter juga gitu. Iya. Jadi itu sebenang tipis tuh. Iya. Gitu. Tapi dunia sekarang ke arah otoritarian. Jadi negara-negara yang pemimpinnya di atas 70 tahun, Xi Jinping, Putin. Erdogan, ya Indonesia termasuk ya. Indonesia, terus siapa? Anwar Ibrahim. Ya. Itu semua dididik dengan fierce perang Vietnam dan perang dunia kedua. Betul. Gurunya mereka tuh mendidik itu. Jadi bawaan perang itu besar. Bawaan perang. Ya. Nah, kita harus sadar bahwa Xi Jinping itu semua yang Deng Xiaoping lakukan, dia sudah lakukan. Sama dia. Dan dia nggak mau sama dengan Deng Xiaoping. Dia mau lebih. Deng Xiaoping nggak bisa ngambil Taiwan. Oh iya. Berarti Taiwan ini by all means pasti akan menjadi balik lagi ke Tiongkok. Ini tinggal menunggu waktu. Kapan? Nah, di 2028. Oke. Itu ada pemilihan umum di Taiwan. Oke. Cara untuk merubuhkan China ini bukan kayak Amerika perang dar-der doang. Iya.
cara untuk merubuhkan yang kita lihat skenarionya adalah dia akan memenangkan partai Kuomintang. Oke. Yang pemimpinnya yang cewek ini. Betul. Kalau Kuomintang jadi, Iya. dia akan masuk kembali menjadi provinsi dengan Taiwan jadi kayak Hong Kong. Ah, Punya currency sendiri, punya Iya. bursa sendiri, Iya. punya ini, tapi di bawah China. China. Udah gitu. Jadi Ah, mungkin 2028 akan awal dari perubahan. 2029 itu semua akan dimenangkan oleh Tiongkok, Oke. dan Tiongkok memiliki pabrik TCMS, Iya, pabrik ini chips chips dan ini semikonduktor. semikonduktor, dan dia akan menjadi number one country. Kalau smooth, kira-kira Amerika, Ya pasti akan. bener nggak? Iya. Amerika akan fight nggak gitu? Pasti. Iya. Fightnya bagaimana? Dia buat pangkalan di Filipina, dia buat pangkalan di Indonesia, buat Iya. pangkalan di Korea, dia buat pangkalan di ini untuk chain island. Iya. Ini kan untuk membuat mata rantai Betul. penyerangan dia, Iya. karena dia menyerangnya kan jauh, Betul. terlalu mahal. Dia Ada harus di buat balik- sekarang. Di balik bumi yang lain. Iya, dia harus membuat sekarang. Jadi nggak heran China tidak suka sewaktu Hercules Ah, punya ini, Herculesnya bengkel. Amerika punya bengkel di sini. bengkel di Indonesia, dan kedua nggak suka waktu alki udara kita boleh dipakai oleh Amerika. Amerika. Oh, Nah, dua hal keputusan geopolitik itu, Iya. itu China tidak suka. Ah. Jadi saya bisa menyarankan ke Pak Presiden, Iya. kami harus melakukan itu karena begini. Oke. Untuk itu rare earth kami buat kamu. Oh, give and take-nya seperti itu. Ya, tapi rare earth dengan mutu ini ya, bukan monasit ya, Iya. kata ini. Nah, kita kasih harga murah dengan kayak Iya, gitu, iya. itu ketemu. Nah, kita ini saat ini nggak punya alat tawar tadi, kita nggak punya tawar-tawaran. Oke. Jadi kita kan pasti punya kebijakan tersendiri. Betul. Tapi sayangnya teman kita menjaga jarak. Betul. Nah, kita nggak boleh. Nah, jadi apa tadi inti pertanyaan Mas Denny apa? Nanti akan seperti apa Indonesia, jadi bagaimana saat itu kan Nah, otomatis begitu- geopolitiknya akan bergeser. Begitu ternyata terjadi bedil-bedilan. Iya. Perang itu di halaman belakang kita loh, di Laut Natuna Utara kan. China Selatan itu ya. Ya gue nggak mau ngomong Laut Oh, China. iya. Jadi itu kan selatannya Cina, Iya, tapi iya, utaranya iya. Natuna kan. Iya, betul. Kita ngomongnya Laut Natuna Dengan Utara. sebutan Indonesia ya. Laut Natuna Utara itu, Iya. itu perangnya kan di sana, karena perangnya naval war, perang ini kan. Iya. Nah, kita akan kena impact-nya, Ah, karena Selat Malaka oke. akan menjadi ajang choke point-nya Amerika untuk nyekek Ya China. China. Iya. Berarti kan battlefield-nya, Iya. perangnya karena di Indonesia kan. Iya betul. Salah langkah, bubar kita. Gitu, ini yang saya pikir saya harus bengok-bengok Iya. supaya pejabat ini ngeh. Iya. Jadi saya kan threat analysis, jadi saya Iya. melihat apa-apa dari sisi ancaman. Iya, iya. Supaya ini. Nah, ini mungkin terakhir informasi. Kita tahu ada negara yang terdampak parah karena Selat Hormuz. Di awal 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan masih belum terasa. Oke. Tapi begitu akhir 2026, ini telak pukulnya. Jadi negara yang paling terdampak adalah negara Asia Selatan. Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, India. Oh, oke. Karena mereka nggak punya sumber BBM, Iya. nggak punya bahan baku pupuk. Oke. Urea datang Iya, dari Hormuz juga. Qatar Iya. lewat ini, Hormuz. terus natrium, ya bahan baku ini, terus juga hidrogen untuk kesehatan segala macam, rumah sakit segala macam, itu datangnya dari lewat Selat Hormuz. Jadi mereka ini yang kecekek saat ini. Iya. India masih dapat dari Rusia. Betul. Jadi diperkirakan, ini matematik sekali ngitungnya. Iya. Matematik. Akhir tahun ini, paling terat awal tahun depan, bond dari pemerintah Sri Lanka, Pakistan, itu akan default. Oh. Gagal bayar nih, Terus? gitu. Terlihat biasa-biasa saja kan? Iya. Tapi ini secara psikologi akan nular ke Asia Tenggara.
Oh, Karena berantai. ada 2-3 negara di Asia Tenggara ini di 2027 yang punya problem seperti itu, yaitu Filipina. Filipina ini nggak punya sumber. Oke. Jadi, dan Thailand juga agak sedikit goyang. Ah. Dan Indonesia, karena saat ini dalam negeri. Jadi, apa yang terjadi 2027 awal, ini goyang lagi nih. Oke. Karena efek-efek ini, gitu ya. Jadi, saya nggak lihat ada pejabat sekarang mengantisipasi langkah ini. Oh. Jadi, kalau ditanya, who define threat? Siapa yang menentukan ancaman di negara ini? Oke. Nggak ada. Lembaganya nggak ada, individunya nggak ada. Sekali lagi, jangan Bosman dikasih tugas itu ya. Harusnya ada War Department ya untuk Harus ada itu yang ya. menganalisa dari sisi ini, sehingga apa tindakan kita terhadap default tadi akan jadi psikologinya, Iya, defaultnya iya, psikologi iya, ya, iya, iya. default psikologi. Betul. Itu sebentar lagi akan terasa. Hmm. Jadi nanti Indonesia ini anggap sebulan 2 bulan ini membaik, gak lama lagi goyang lagi tuh. Karena itu tadi. Karena itu lagi gitu. Kalau kita nggak ready. Nah, jadi kita gimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu. Iya, iya. Nah, di forum ini saya harus ngomong Iya. bahwa mungkin agak ketinggian untuk beberapa orang, tapi saya harap nanti clippernya jadi 1000 biji supaya Iya, iya, biar nyampai. biar nyampe. Seminggu yang lalu juga Bosman kan sampaikan bahwa kalau kita nyiapinnya pas sudah hujan, ya udah telat. Harusnya kita memprediksi kapan itu tadi terjadi. Tapi ini perang yang sesungguhnya ya, nggak seperti perang hanya penguasaan Taiwan tadi. Karena perang ini benar-benar bedil-bedilan ya nanti ini. Nah, jadi gini, kita harus tahu apa yang dimaui Pax Judaica atau Ini ya, Great ini namanya. Judea Ya, atau Yudea. Great Ya, Israel, betul. gitu ya. Mereka ini mengharapkan turunnya Mesias Yudaika, jadi juru selamat Mesiasnya kaum Yahudi. Oke. Mereka lagi menunggu. Sama seperti Kristen menunggu Yesus atau Nabi Isa turun kembali. Iya. Nah, di mana Muslim menunggu Al-Mahdi, Iya. sang pengadil, turun kembali. Nah, syarat untuk turun, versi Taurat, versi Yahudi, adalah Temple of Solomon harus berdiri. Oke. Yahudi ini ngeklaim Masjid Al-Aqsa itu berdiri di atas Temple of Kompleksnya, Solomon. iya. Jadi by all means harus dirubuhin. Iya. Hanya satu negara yang resisten terhadap itu, yaitu Iran. Iya. Jadi Israel akan membuat Iran harus hancur demi misi itu tercapai. Oke. Begitu juga sebaliknya. Iran harus. Iran demi misi itu tidak tercapai, Israel harus hancur. Perang tidak akan selesai di Timur Tengah. Karena ini momennya ya sekarang ini. Gitu. Jadi perang itu akan membuat dolar minyak mungkin ke 200. Itu sebuah realita. Apakah akan berhenti perang? Enggak sekarang. Dipikir kemarin dengan dibunuhnya pemimpin Iran, dia akan kolaps. Ternyata mosaik defense-nya dia udah kayak imam sholat begitu, ini sekrek autopilot begitu gantinya. Betul. Jadi mereka udah nggak peduli. Di Iran diganti Mojtaba dieksekusi, Greg langsung cepat. Greg mosaik defense itu adalah mereka nggak pernah belajar tentang Islam. Iya. Karena Islam begitu imam batal ke Greg langsung cepat ganti. Betul. Dan itu autopilot. Nggak lu aja gitu. Atau nggak ada gue terus nggak ada imam. Nggak pernah. Dalam hitungan detik Greg. Imam batal, dia kentut, keluar, langsung udah ada yang ganti. Dan itu mosaik defense, maksudnya bertahan dengan mosaik di mosaik gitu loh. Jadi dia misalnya pemimpin rudal, kalau imamnya ini langsung ini. Jadi mereka sistemnya ini drone itu langsung mosaik itu langsung. Nah itu kita bilang mereka underestimate kekuatan itu. Nah kita sendiri tahu tapi nggak dipraktekin di negara kita. Nah itu, atau nggak usah dibicara negara lah, di corporate-mu. If ini dan ininya harus siap.
Nah kalau organisasimu kayak gitu lo nggak mati seperti Iran, Iya. gitu kan? Ya. Ya itu di organisasi kita bicara perusahaan kita atau usaha kita walaupun nggak usaha besar tapi mozaiknya itu harus jalan bentuknya. Nah jadi kita harus mengerti doktrin kenapa kebencian ditanamkan di Yahudi ini begitu ketemu Palestina dianggap kayak binatang Iya, aja itu kan kebencian itu harus diajarin. Cinta pun harus diajarin gitu. Saat ini nggak ada yang ngajarin cinta. Benci itu kata kerja, cinta itu kata kerja. You have to work on it. Lo harus mau membuat orang benci, lo harus work on it. Yeah. Membuat orang cinta juga you have to work on it Yeah. gitu ya. Nah, itu dilakukan dia membenci semua orang Islam, Palestina, itu dia binatang aja di doktrin kebenciannya mereka gitu. Siapa sekarang menyebarkan cinta kasih, peace, itu. Bosman aja di ujungnya peace, di ujungnya cuma gitu doang. Peace. Untuk sindiran. Nah, balik lagi kita bilang bahwa perang ini akan panjang, Timur Tengah akan terus bergolak, ditambah Ukraina nggak selesai. Ukraina kalau selesai, pabrik mesin perangnya Rusia malah rugi. Jadi perang itu penting untuk printing money dia, nyetak mesin perang. Perangnya terus kayak gitu. Betul. Itu bagian dari dagangnya dia karena dia perangnya untung. Nah, balik ke Asia Timur. Jadi setelah tadi Asia Selatan kena, Asia Tenggara kena, Asia Timur ada ancaman Selat Taiwan. Iya. Ini yang kita bilang kita harus hati-hati. Belum tentu terjadi, dan yang paling parah adalah ketiadaan 40% bahan baku pupuk, NPK, natrium, kalium, fosfat, karena Timur Tengah terutama Qatar menghasilkan itu kan berkurang. Jadi diprediksi setiap masa tanam, panen, itu harga akan naik 5-10%. Harga dunia loh ya, gandum, kedelai. Jadi kita ini akan merasakan Indomie nanti makin mahal. Iya. Tempe akan makin mahal gitu. Nah itu terus, dan itu berat sekali kita karena mahalnya bukan karena ini udah bener pun mahalnya dari sana gitu. Betul. Jadi diprediksi di 2027 ini kita compang-camping nih. Karena harga kita nggak bilang El Nino berpengaruh ya. Iya. Karena bagi saya El Nino adalah versi saya konspirasi teori supaya orang beli. Jadi nggak usah takut sama El Nino. Itu yang dibilang ini Godzilla ini nanti ada mati sekian nggak usah. Itu kayak COVID. Sama seperti kemarin virus yang katanya. Sama itu konspirasi teori. Tapi pupuk yang tidak ada, yang jomplang itu bukan konspirasi. Itu fakta, cuma kepukulnya pelan-pelan. Gitu. Ini pun saya nggak lihat antisipasinya di pemerintah kita saat ini dan masyarakat. Karena tidak dieduket masyarakatnya. Harusnya kan dieduket kan. Gitu. Jadi kalau balik ke cerita Nabi Yusuf, ya ini masa 7 tahun kering. Yang Nabi Yusuf sudah 7 tahun prepare. Sehingga waktu ini dia tidak. Nah kita ini akan kering nih. Kita nggak prepare. Nggak seperti ya gandumnya diginiin, dibuat tungku sama 7 tahun itu tidak rusak. Kan itu sampai sekarang dipakai kan. Nah kita ini bakal terjadi nggak prepare sama sekali. Masyarakat nggak prepare. Masyarakat hope-nya adalah mudah-mudahan rupiah nanti menguat. Mudah-mudahan nanti ini. Jadi semuanya pakai mudah-mudahan, tapi nggak ada usahanya gitu. Ya, karena kita hidupnya di surga selama ini. Iya benar sih. Nah itulah aku bilang di ngaji Roso ini saya bisa ngomong seperti ini gitu. Puas gua. Monggo Mas. Apa lagi? Terakhir ya mungkin ya itu Mas Den. Yang di sebelahnya Mas Den itu. Ada 2 hal tuh. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, setelah itu close ya. Yang pertama, buku itu kan sebenarnya buku yang banyak merubah nasibnya banyak orang tuh Mas. Sadar kaya tuh. Pertanyaannya kenapa kok nggak jadi kaya aja? Kenapa harus sadar kaya gitu? Satu. Yang kedua, soal itu Mas Den. Nah, ini ya si emas sama perak gitu kan. Investasi terbaik di masa seperti ini tuh gimana penjelasannya? Jadi balik ke topik pertama bahwa rumusnya Bosman ini sebenarnya sederhana di dalam mengajarin teman-teman adalah ABC. Rumusnya ABC. Awareness before change. Tidak ada perubahan selama kita nggak sadar.
Jadi begitu sadar, otomatis kita berubah, gitu. Makanya sadar kaya ini begitu, oh sadar udah lu pasti kaya. Kalau nggak ada dia nggak bangun, nggak sadar. Jadi sadar sehat, sadar kaya, sadar bahagia itu duluan, gitu. Jadi saya pikir kenapa judulnya sadar kaya. Jadi ABC-nya tadi mudah-mudahan jadi teman-teman jadi mau baca buku ini dan yang penting kan manusia tuh menulis jalan hidupnya sendiri. Nah itu ya, nah terus mengenai perak sama emas. Jadi saat ini kita tahu bahwa dunia sudah tidak bisa percaya lagi pada fiat money. Gak bisa, karena mereka bisa nyetak kapanpun. Dua benda ini tidak ada bank sentralnya yang bisa memprint seenak-enaknya. Itu jadi melihat dunia ini bakal gonjang-ganjing terus ya, Ukraina nggak kelar, Timur Tengah nggak kelar, ini nggak kelar kan gonjang-ganjing. Betul. Gitu. Ekonomi dunia ini kalau untuk take off nggak mungkin. Kalau mati ya mati pelan-pelan tapi ya gitu. Maka ini adalah suatu safe haven yang nggak bisa gini, beli tanah saat ini bisa beli bisa nggak bisa jual loh. Memang iya. Iya kan? Betul sekali. Deposito bunga 10%, inflasinya 15%. Karena yield itu. Jadi nggak terus tadi harga barang selalu ini. Betul. Hanya ini yang membuat inflasi itu zero. Iya kan? Betul. Jadi kenapa zero? Kenapa tidak ada inflasi di emas dan perak? Sekali lagi, karena tidak ada yang bisa printing seenak-enaknya. Dia harus mengambil, harus nambang kan, nambang memproses ini. Jadi saat ini kalau kekayaan dunia adalah 1.100 triliun. Gini, 1.100 triliun itu dapat dari mana? China 20 triliun dolar, Amerika 28 triliun, Indonesia 1,5 triliun. Kekayaan dijumlahkan. Jadi Indonesia masuk G20 karena negara 20 terkaya itu Indonesia masuk. India berapa? Indonesia 4. India tuh 3 kali lebih kaya dari kita loh. India tuh 4,5 triliun dolar gitu kan. Terus Jepang, Jerman dan lain sebagainya. Kalau di total tuh 110 triliun dolar kekayaan dunia dalam bentuk uang. Nah, sementara emas yang sudah diproduksi itu baru 100.000 ton. Nilainya adalah? Kalau mau 1:1, emasnya harus dicetak 10 kali lagi. Oh. Jadi pilihannya adalah harga emas naik 10 kali lipat atau uang beredar dibakar. Tinggal 10%-nya. 90% dibakar semua. Kan nggak mungkin ini yang diturunin. Iya, betul. Yang mungkin adalah nilai ini dinaikin. Tambahkan. Gitu. Betul. Atau produksinya ditingkatkan. Antara dua nih. Jadi produksi. Sementara memproduksi tidak secepat menaikkan. Jadi kemungkinan ada dua nih. Secepat-cepatnya kita memproduksi 10 kali lipat. Nggak bercanda itu. Jadi kemungkinan ini akan naik. Menyamakan ini untuk 1:1 antara uang beredar dicetak fiat sama ini. Udah kebayang kan? Jadi kalau kita ngelihat dagang nih, wah ini under value, gitu loh. Iya teman-teman ya. Teman-teman harus melihat bahwa ini tuh under value. Berapapun harganya ini tuh under value. Kalau kita bilang, oh saya beli di sana 950.000, kok di sini 1 juta. Ya Allah kalau 50.000 lo pikirin mah, lo pikirin karena ini bukan membuat kaya lo instan. Ini benar-benar sebuah jangka panjang. Insurance untuk kita. Itu kalimatnya benar. Ini adalah insurance gitu. Jadi kita tabung pelan-pelan aja, tabung pelan-pelan aja. Karena ini lebih simpel menabung segini kotak gitu aja sudah sama dengan tanah 200 meter. Dan menjaga gitu. Hasil kerja keras kita nggak terpangkas inflasi dan lain sebagainya. Jadi balik lagi ke cerita tadi, saya berharap teman-teman melihat ini adalah bahwa ini valuasinya harus naik 10 kali lipat minimum untuk menyamakan ini, atau nilainya tetap, misalnya sekarang emas adalah 2,7 juta per gram, misalnya tetap, atau perak misalnya 100.000 per gram biar gampang ya. Ini tetap,
jumlahnya ditambah 10 kali lipat. Jadi 1 juta ton misalnya gitu. Kita nggak yakin dalam 10 tahun ini akan terproduksi, orang ini produksi sekian ratus tahun kok. Benar nggak? Iya, betul. Jadi kemungkinan harganya yang naik yang lebih memungkinkan untuk 1:1. Iya. Apalagi Amerika saat ini terus printnya ini, jadi makin gede terus ininya. Iya. Si apa namanya? Iya, ini gapnya makin ya. jauh. Ini akan semakin naik. Jadi saya pikir teman-teman ini dikasih informasi langitan ini sebenarnya. Manfaatin dah gitu aja. Karena kan orang mengira sekarang itu kalau mau beli emas, aduh sekarang di pucuk nunggu harga turun. Padahal pucuknya masih ada lebih lagi. Masih gitu. Iya. Baik ya teman-teman, silakan yang butuh informasi tentang perak dinaran ya, atau mau nabung emas di dinaran, silakan nanti hubungi admin yang sudah tertera di live TikTok atau di kolom deskripsi YouTube. Dan yang mau join MMBC di bulan Agustus, nanti 3 hari 4 malam, bisa hubungi Mbak Dara juga. Terima kasih Pak Mardhiko, matur suwun sangat ya, Mas Denny juga ya. Mas Denny, terima kasih. Matur suwun. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman semua. Thank you.